Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab di pertemuan sebelumnya. Adapun pertanyaan dari kelompok 2 yaitu bagaimana tanggapan pemateri jika konselor memiliki klien yang enggan atau terpaksa untuk melakukan bimbingan, lalu apa yang akan dilakukan oleh konselor jika menangani hal tersebut. Nah, jika seorang klien enggan untuk melakukan bimbingan, maka konselor harus memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi klien tersebut. Yang pertama, menyadarkan klien. Konselor harus menyadarkan klien bahwa kehadiran mereka di ruang konseling tidak hanya berbicara, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang kedua, memberikan kesempatan. Konselor dapat memberikan kesempatan kepada klien untuk dibimbing oleh orang lain atau mencari lawan bicara. Dengan demikian, klien dapat lebih terbuka dan siap untuk menerima bantuan dari konselor. Yang ketiga, menyajikan informasi. Konselor dapat menyajikan informasi yang relevan dan berguna bagi klien, sehingga klien dapat lebih terbuka dan siap menerima bantuan. Informasi ini dapat berupa penjelasan tentang apa itu konseling, apa tujuannya, dan bagaimana seorang konselor membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, menyajikan contoh. Konselor dapat menyajikan contoh-contoh yang relevan dan berguna bagi klien, sehingga klien dapat lebih terbuka dan siap untuk menerima bantuan. Misalnya, dapat bercerita tentang orang lain yang telah berhasil menyelesaikan masalah yang sama dengan klien tersebut. Dan yang terakhir, menyajikan kesempatan klien untuk berbicara, di mana konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk berbicara, yaitu mengutarakan keinginannya sehingga klien dapat lebih terbuka dan siap menerima bantuan. Mungkin seperti itu pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya, apa saja keterampilan dan karakteristik yang diperlukan seorang pembimbing atau konselor dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, yaitu keterampilan komunikasi, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan menyampaikan informasi dengan jelas, dan berkomunikasi secara aktif dengan siswa, orang tua, dan juga staf sekolah. Yang kedua, keterampilan konseling, di mana mampu memberikan konseling individu atau kelompok kepada siswa dalam memecahkan masalah pribadi, sosial, akademis mereka. Yang ketiga, yaitu empati, yaitu mampu memahami dan merespon perasaan dan pengalaman siswa dengan penuh pengertian dan tanpa penilaian. Yang kelima, yaitu pengelolaan konflik, kemampuan untuk mengelola konflik siswa, antara siswa dan guru, antara siswa dengan orang tua, dengan adil dan efektif. Yang selanjutnya, yaitu penilaian dan pengamatan. Mampu melakukan penilaian terhadap kebutuhan dan kemajuan siswa melalui observasi dan evaluasi yang cermat. Yang ketujuh, keterampilan bimbingan, yaitu mampu memberikan bimbingan kepada siswa dalam mengembangkan tujuan karir, perencanaan pendidikan, dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, keterampilan kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama dengan guru, orang tua, dan administrator sekolah untuk menyajikan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi siswa. Dan yang terakhir, yaitu pemecahan masalah, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa yang mencari solusi yang efektif. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kelompok 3. Saya akhiri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertanyaannya itu, bagaimana konselor sekolah dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Adapun jawaban kami, konselor sekolah memainkan peran penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional atau social and emotional literacy yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa cara bagaimana konselor dapat melakukannya. Yang pertama itu program pembelajaran sosial dan emosional terstruktur. Adapun terdapat 2 bagian. Yang pertama, kurikulum sel, mengembangkan dan menerapkan kurikulum sel yang
komprehensif di sekolah, program ini dapat mencakup pembelajaran tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua itu interaksi ke dalam mata pelajaran. Bekerja sama dengan guru untuk mengintegrasikan konsep sel ke dalam mata pembelajaran lain, seperti studi sosial, bahasa, dan seni. Yang kedua itu sesi konseling individual dan kelompok. Adapun terdapat dua bagian. Yang pertama, konseling individual. Melakukan sesi konseling individual untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Ini bisa mencakup latihan dalam pengaturan tujuan, pemecahan masalah, dan pengelolaan emosi. Yang kedua itu sesi konseling kelompok, membentuk kelompok. Konseling di mana siswa dapat berbagai pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Kelompok ini bisa fokus pada topik tertentu seperti manajemen stres, komunikasi efektif, atau membangun kepercayaan diri. Yang ketiga itu workshop dan seminar. Adapun terbagi beberapa bagian, yaitu workshop sel. Mengadakan workshop dan seminar yang membahas berbagai aspek keterampilan sosial dan emosional. Topik-topik ini bisa mencakup empati, keterampilan mendengar, pengelolaan konflik, dan keterampilan beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua itu keterampilan orang tua. Menyelenggarakan workshop bagi orang tua untuk membantu mereka mendukung pengembangan sel anak-anak mereka di rumah. Yang keempat itu keterampilan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6-nya. Pertanyaannya itu, bagaimana seorang konselor di sekolah dapat membantu mencegah terjadinya masalah-masalah pada siswa seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan bullying. Dan jika hal itu sudah terjadi, apa solusi yang bisa dilakukan oleh konselor di sekolah itu? Di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu edukasi dan penyuluhan. Mengadakan sesi penyuluhan rutin tentang dampak negatif kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan bullying. Menggunakan pendekatan yang interaktif dan relevan agar siswa memahami risiko dan konsekuensinya. Yang kedua itu pengembangan program keterampilan hidup. Menyusun program yang mengajarkan keterampilan hidup seperti manajemen stres, resolusi konflik, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan yang sehat. Yang ketiga itu membangun kesadaran, mengadakan kampanye kesadaran melalui poster, brosur, dan media sosial sekolah yang memberikan informasi dan mendukung perilaku positif. Yang keempat itu menciptakan lingkungan sekolah yang positif, mendorong budaya sekolah yang inklusif dan sportif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Ini dapat mencakup program mentorship, sport, dan aktivitas ekstrakurikuler yang membangun kerjasama dan empati. Yang kelima itu identifikasi awal, menggunakan survei atau alat penilaian lainnya untuk mengidentifikasi siswa yang mungkin berisiko mengalami masalah. Ini bisa dilakukan melalui pengamatan perilaku atau laporan dari guru dan teman sebaya. Yang keenam itu melibatkan orang tua dan komunitas. Mengadakan workshop atau sesi informasi bagi orang tua tentang bagaimana mengenai tanda-tanda masalah dan cara mendukung anak-anak mereka. Kerjasama dengan komunitas juga penting untuk menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas. Adapun penanganan masalah yang sudah terjadi, yang pertama itu konseling individual dan kelompok. Menyediakan sesi konseling individual untuk siswa yang mengalami masalah dan sesi konseling kelompok untuk memberikan dukungan dari teman sebaya. Konselor membantu siswa dalam mengatasi masalah emosional dan psikologis yang mereka hadapi. Yang kedua itu kolaborasi dengan guru dan staf sekolah. Bekerja sama dengan guru dan staf sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu yang pertanyaan bagaimana konselor dapat mengelola situasi di mana klien menunjukkan ketidaksepakatan terhadap saran atau arahan yang diberikan dalam proses bimbingan konseling. Jawabannya adalah yaitu melalui pendekatan empati dan penerimaan. Yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Dengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh klien. Tunjukkan bahwa Anda menghargai perasaan dan pendapat mereka dengan memberikan perhatian penuh tanpa menghakimi. Yang kedua adalah validasi perasaan klien. Akui dan validasi perasaan dan perspektif klien. Misalnya Anda bisa mengatakan, saya mengerti bahwa Anda merasa tidak nyaman dengan saran ini, atau saya menghargai pandangan Anda tentang situasi ini. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas dalam pendekatan, yaitu menawarkan alternatif, menyesuaikan pendekatan, dan meningkatkan pemahaman klien dengan cara memberikan informasi tambahan, mendorong pemikiran kritis, dan kemudian selanjutnya adalah membangun kepercayaan dalam hubungan, yaitu membangun hubungan yang kuat, karena kepercayaan adalah kunci dalam hubungan konseling. Selanjutnya menunjukkan kesabaran dan pengertian, yaitu dengan menunjukkan kesabaran dan pengertian saat klien menunjukkan ketidaksepakatan. Yang terakhir adalah melibatkan klien dalam pengambilan keputusan. Melibatkan klien dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan saran atau arahan yang diberikan. Ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap proses dan hasil konseling. Selanjutnya adalah pertanyaan dari kelompok 10, yaitu apa strategi yang bisa diterapkan untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapat dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan meskipun keterbatasan jumlah konselor di sekolah, yaitu dengan penggunaan teknologi, platform konseling online. Menggunakan platform konseling online yang memungkinkan siswa untuk menjadwalkan sesi konseling virtual dapat memperluas akses siswa ke konselor di luar jam sekolah. Selanjutnya adalah sistem rujukan yang efektif. Sistem rujukan yang jelas mengembangkan sistem rujukan yang jelas dan efisien di mana guru, staf, dan siswa dapat mudah merujuk seseorang yang membutuhkan bantuan konselor. Juga dengan pemanfaatan waktu yang efisien, yaitu sesi konseling kelompok, jadwal konseling yang teratur, dan penguatan komunitas sekolah, serta menciptakan budaya sekolah yang mendukung, dikarenakan membangun budaya sekolah yang inklusif dan suportif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung. Ini bisa dicapai melalui program anti-bullying, kampanye kesadaran kesehatan mental, dan kegiatan yang mempromosikan rasa kebersamaan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, sekolah dapat memastikan bahwa semua siswa mendapatkan dukungan dan bimbingan yang mereka butuhkan meskipun keterbatasan jumlah konselor yang ada. Baik, demikianlah jawaban dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.